Wabarakatuh. Selamat pagi, Kakak. Waalaikumsalam, pagi Jira. Oke, makasih ya udah sempetin waktunya buat, bantuin aku nge-Zoom hari ini karena ini tuh sebagai, rangkaian untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah komunikasi sains. Boleh dong kenalan sedikit dan sekarang tuh kesibukannya apa gitu? Halo, aku Rafa Fauzia, biasa dipanggil Fafa. Aku mahasiswi semester 6, tapi sekarang ini aku sedang menjalankan program internship di Prodias Stem Cell. Keren banget dong. Berarti udah jarang ke kampus ya? Makasih. Iya, aku udah jarang banget ke kampus. Ke kampus tuh kalau sesekali ada keperluan aja sih. Oke, jadi hari ini tuh, pengen ngebahas tentang flu Singapura. Tahu flu Singapura nggak sih, Kak? Aku tahu, tapi cuman sebatas dia menyerang kemana ke anak-anak, terutama tuh kayak balita. Terus juga tahu kalau misalnya biasanya itu gejalanya kayak demam, flu, dan juga nyeri. Tapi kalau untuk hal detailnya sih aku belum tahu. Nah, jadi si flu Singapura ini memang biasanya menyerang anak-anak usia di bawah 10 tahun karena antibodi mereka itu mulai turun di usia 6 bulan dan sementara imun adaptifnya itu tuh belum punya immunological memory atau sel memorinya itu belum ada terhadap si virus enterovirus ini. Nah, jadi sistem imun mereka itu merespon dari nol, makanya mereka itu benar-benar gampang sakit kalau misalnya keserang si flu Singapura ini. Terus ditambah juga tuh ada juga perilaku, tangan ke mulut itu jadi kayak dia tuh ada bentolan-bentolan gitu. Jadi nanti, boleh dicek kalau misalnya sepupu kamu yang umurnya tuh 2 atau 3 tahun ya, kan. Kalau Iya, misalnya benar. dia tuh ada bentol-bentolan tuh kayak, tiba-tiba dia tuh demam, terus susah makan, mungkin aja itu ada kemungkinan flu Singapura. Tapi nggak semuanya itu bisa dihubungkan ke flu Singapura, cuman memang, mirip-mirip gitu gejalanya. Nah, si virus tadi itu masuk ke sirkulasinya mereka, terus menyebar ke kulit dan mukosa, terus muncul juga di vesikulanya di tangan, kaki, sama mulut. Nah, virus ini tuh juga menembus si blood-brain barrier mereka dan menyebabkan encephalitis karena tidak terbendung sebelum mencapai sistem saraf. Itulah kenapa tuh kayak suka ada bentol-bentolan gitu. Dan sebenarnya itu bentolannya tuh berisi air-air gitu loh kalau misalnya nggak sengaja kelupas atau kepencet gitu loh. Makanya itu sebenarnya bahaya di situ. Nah, karena jalur utamanya itu dia kakak oral, cuci tangan itu tuh hal yang penting, Pak. Jadi kayak nanti sepupunya diingetin kalau misalnya kayak abis main atau kalau sebelum makan itu harus selalu cuci tangan. Sebenarnya kayak gitu aja sih, Pak. Kayak reminder aja karena memang virus ini tuh memang sering banget nyerang ke anak kecil termasuk adikku juga. Adikku kemarin juga udah kena dan ya gitulah kasihan sih ngelihatnya. Tapi kalau buat bentol-bentolnya itu besar atau bentol kecil-kecil kayak biang keringat gitu ya? Lebih kayak ke biang keringat tapi memang ada cairannya gitu dan itu tuh masif banyak jadi bisa satu telapak tangan. Biasanya memang ada di telapak tangan, dengkul, sama telapak kaki, terus ada juga di mulut. Nah, di mulut itu yang bikin sariawan, makanya mereka tuh jadi susah makan gitu. Oh begitu. Terima kasih infonya Zira, ini sangat insightful sekali. Apalagi aku kan punya sepupu yang masih balita 2 sampai 3 tahun, bahkan ada juga yang 8 tahun, 7 tahun dan mereka tuh sering banget main di luar rumah. Yang pastinya itu kan kotor ya dan takut juga kalau misalnya kena flu Singapura ini. Makasih banget infonya. Oke, makasih juga Papa udah meluangkan waktunya. Next, see you lagi ya. Semoga sering ketemu di Dadah. kampus. Iya. Bye-bye. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, siang, ataupun sore. Perkenalkan, aku Azira Rusmutiasunu dari Biologi FIPA UI Angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau berdiskusi singkat dengan salah satu saudara saya. Boleh perkenalkan diri Anda? Nama saya Trisha Rusmainanta Suno. Sekarang kesibukannya apa? Belajar Sekarang sekolah di mana? 05 SDN Pondok Kelapa 05. Oh, umurnya berapa sekarang? 10. Oh, 10 tahun. Berarti sekarang masih sekolah dan berarti sekarang belum punya kegiatan lain ya? Oke. Jadi hari ini aku mau diskusi sedikit aja mungkin 5 hingga 7 menit ya untuk membahas ini. Jadi kenapa aku ngajak kamu untuk ngebuat video ini karena untuk menyelesaikan tugas akhir salah satu mata kuliahku. Nama mata kuliahnya itu komunikasi sains. Jadi aku harus berdiskusi ataupun mengajarkan sesuatu ke kamu supaya kamu tuh lebih paham suatu konteks biologisnya gitu loh. Nah, di sini aku mau jelasin yaitu flu Singapura. Kamu tau gak sih flu Singapura itu apa? Tahu? Pernah ngerasain ya? Pernah. Oh, gimana tuh rasanya eh kena ini, penyakit ini? Gak enak rasanya kayak gatel-gatel gitu. Oh, gatal-gatal di mana aja? Di telapak tangan, di telapak kaki juga mulut, sariawan. Sariawannya parah. Iya. Jadi hari ini karena memang kamu udah pernah ngalamin flu Singapura itu gimana, jadi topiknya itu ya flu Singapura itu dan
kenapa sih si virus ini tuh bisa bikin tangan kamu gatel, kaki kamu gatel, terus mulutnya tuh jadi berbintik yang nantinya bisa bikin sariawan terus jadinya makin tambah lemas gitu ya. Kayak bersedia kan? Ya. Terima kasih. Oke, jadi apa itu sih flu Singapura? Nah, sebenarnya nama resminya itu Hand, Foot, and Mouth Disease atau lebih sering disingkat dengan HFMD. Nah, sebenarnya penyakit ini tuh disebabkan oleh virus. Makanya si virus ini yang akan ngebuat adanya luka atau lupuhan tangan yang seperti udah kamu rasain itu baik di tangan, kaki ataupun mulut. Nah, sebenarnya emang ini tuh cukup asing karena lebih sering menyerang atau menginfeksi anak-anak dengan usia di bawah 5 tahun. Tapi nggak menutup kemungkinan anak-anak di atas 5 tahun pun atau remaja pun itu bisa kena. Tergantung sistem imun kita masing-masing. Nah, selanjutnya ini kayaknya slide yang terakhir ya, seingat aku. Jadi ada cara mencegah flu Singapura. Dan di awal tadi kan aku udah nge-highlight ya, kalau di sekolah kamu tuh ada nggak sih yang namanya PHBS atau pembiasaan hidup bersih dan sehat? Ya kan? Nah, sebenarnya itu tuh salah satu langkah yang penting banget untuk mencegah flu Singapura itu bisa menyebar di anak-anak ya. Karena kan memang cuci tangan itu tuh langkah yang penting, baik itu setelah masuk toilet, sebelum makan, ataupun setelah menyentuh benda umum. Nah, kalau misalnya ada temen yang sakit nih, atau kamu kayak kamu kemarin, itu kan disarankan sama dokternya untuk melakukan isolasi ya, karena memang harus menghindari kontak langsung sampai si lepuhannya itu benar-benar kering. Nah, virus ini tuh juga bisa bertahan di kotoran sampai beberapa minggu setelah gejalanya hilang, jadi memang harus tetap hati-hati. Terus jangan lupa untuk membersihkan benda apapun yang kamu pegang supaya si virusnya itu tuh nggak tinggal di situ, baik dengan cara disinfeksi atau dicuci gitu. Nah, kayak gimana? Jadi kamu paham nggak sama yang aku jelasin tadi? Paham. Jadi apa poin pentingnya? Poin pentingnya kita harus cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Iya, benar begitu. Jadi, ya kayaknya itu aja sih dulu ya untuk sekarang ya. Makasih udah luangin waktunya buat mau diskusi singkat sama aku. Kurang lebihnya kalau misal ada yang mau ditanyain boleh ditanya lagi ke aku ya. Gak cuman terbatas ke flu Singapura ini, kamu mau bahas kanker, mau bahas apa, boleh ditanya ke aku. Oke? Makasih atas waktunya. Iya. Kasih. Assalamualaikum.